Sifat bermakna. Hai, satu makna. Lagi sama kita bertiga. Sama kita, jangan bosan. Iya, jadi kita lagi ngopi nyantai aja sih. Tempatnya emang ngumpet banget, tapi enak sih di sini. Iya. Hashtag bukan endorse. Tapi udah ngopi ya. Kita mau ngobrolin yang santai-santai juga apa berat nih? Berat tapi di bawah santai ya. Oke. Kita bawa dengan santai lah ya. Karena kan nggak harus semua yang berat itu dibawa Dibikin makin pusing gitu kan. berat. Jadi, iya, ada makin pusing. Karena ini udah pusing. Waduh, bos. Jangan curhat. Ya, kita bahas aja tentang boikot produk Prancis. Oh, boikot itu ya. Sekarang sih masih ramai ya di media sosial. Iya. Ketika isu kan muncul pasti orang langsung marah tuh. Iya. Walaupun sebenarnya boikot itu adalah buntut panjang dari kejadian yang sudah lalu. gitu. Kalau yang aku lihat ini ada kekecewaan lah, singgung lah gitu kan, apalagi soal namanya agama, sara, ya betul. Sensitif. Itu kan hal-hal yang sensitif sekali gitu kan. Sampai akhirnya terjadilah boikot itu, yang justru akan berdampak lebih panjang, lebih kompleks lagi dengan adanya pemboikotan itu. Ketika isu ini muncul, yang pertama saya tuh berpikir apa latar belakang Presiden Prancis, kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi di Prancis dengan umat Muslim. Menjadi pikiran saya saat isu ini muncul, bukan soal respon saya bagaimana tentang hal itu. Memang saya ada beberapa baca berita karikatur. Nah, itu salah satu pemicu. Kemudian saya baca-baca, tetapi ada salah satu berita kita sebut saja CNN. Di tengah suasana di mana, pokoknya ingin bertindak lah, bagaimana membalas hal tersebut. Ini menarik menurut saya, karena ini bertolak belakang dengan apa yang ramai orang lakukan ya. Iya. Para pemimpin masjid dan organisasi Muslim Prancis mengutuk boikot atas produk negara itu dan menuding pemimpin aksi itu menggunakan Islam untuk politik. Saya ingin sampaikan bahwa merespon dengan cara apapun itu saya pribadi bukan hal yang perlu dipermasalahkan, karena ya setiap orang punya alasan kenapa dia melakukan itu. Hanya mungkin ngaruh nggak sih? Kalau yang saya baca ada 25 produk Prancis yang ada di Indonesia. Menurut kalian ngaruh nggak sih? Ada boikot karena memang kita butuh barang itu yang kita beli setiap saat. Kita konsumen yang memang itu masalahnya. Beberapa produk Prancis ini kita nggak afford untuk beli gitu, bahkan tanpa kita harus gembor-gembor boikot pun emang nggak beli barang itu. Melihat diri kita pribadi. Iya. Cuman itu mungkin bentuk kekecewaan sih bang. Kan bentuk kekecewaan orang ada bermacam-macam, berbeda-beda. Ya mungkin kita juga nggak bisa langsung menyalahkan juga kan. Karena kan, betul. Tapi mungkin memang alangkah baiknya ada hal-hal yang tidak perlulah kita harus ikut-ikut. Walaupun kemarin kan sempat Presiden Jokowi ya statementnya dengan dia mewakili dari Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, bahkan hal yang dilakukan tidak bisa dibenarkan. Ya, tidak bisa dibenarkan. Dan yang diminta oleh umat Islam itu kan diawali dari pembunuhan ya bang. Walaupun kita tidak pernah membenarkan salah gitu kan. Statement ditarik kembali gitu, jangan sampai malah memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan. Ya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, karena dia harus memastikan bahwa di negaranya Muslim sebagai mayoritas, dia harus menekan emosi itu. Suka sekali apa yang dibilang Pak Jokowi juga, dia bilang di tengah situasi sekarang yang serba sulit, serba panas, di tengah pandemi yang kita belum tahu ke depannya kayak gimana. Janganlah memperkeruh keadaan. Harusnya kita sesama umat manusia yang ada di bumi ini yang sama-sama sedang berada dalam kondisi sulit. Kita harusnya sama-sama untuk saling mendukung satu sama lain, dan bukan lebih dengan bijak dalam menanggapi sebuah isu. Iya, jadi bukan dengan malah atau dengan kalau kayak gini kan malah jadi ribet ya. Iya, ribet. Kembali ke sebagai individu aja ya, nggak usah terlalu jauh. Sebuah tempat les bahasa Prancis juga jadi sasaran para pendemo. Sejumlah pendemo yang mendatangi sebuah tempat les di Bandung itu menyerukan protes mereka terhadap pernyataan Macron yang dianggap menghina Islam. Nah ini, kita sudah tahu bahwa itu adalah ekspresi dari sebuah kecewaan. Menurut saya yang kayak begini, gimana sih maksudnya? Maksudnya ini boikot ini benar-benar menguntungkan atau sebenarnya juga berdampak kepada orang-orang kita sendiri. Iya. Penting banget nggak sih?
dalam konteks les beginian. Iya. Kemarahan yang tidak terkontrol itu sih Bang. Jadi yang kayak jadi masalah ungkapan kekecewaan yang akhirnya merembet kemana-mana. Kayak gitu. Sampai ke tempat les. Ya kalau itu saya juga nggak setuju ya. Cenderung nyem aja gitu kan. Dan yang dirugikan bukan mereka, tapi orang-orang kita sendiri. Kita juga. Iya. Jadi mubazir juga sih. Begini, pemikiran yang paling dalamnya saya nih ya. Saya kalau bicara Islam itu bicara akhlak. Karena menurut saya tata ritual ibadah adalah urusan masing-masing dengan Tuhannya. Bagaimana sih respon Nabi itu ketika pada orang-orang yang menghinanya? Setahu saya dia diludahi, kemudian dia banyaknya Islam di dunia ini yang tersebar karena itu adalah kearahnya Nabi Muhammad. Iya. Ada moral yang mengatakan seperti ini, doakan musuhmu. Nah terkadang kalau kita pakar begini, wah mungkinlah saya bisa mendoakan musuh, tapi bukankah ini hal baik? Kayak gitulah. Apakah nggak ada jalan ke sini gitu? Pernah nggak lihat berita yang seorang dia Islam tapi anaknya yang di persidangan Australia apa ya? Ya ini konteks manusiawi ya. Tapi dia datang dan dia bilang peluk dia maafkan. Gila. Kan kita selalu nggak enak nih kalau dibilang Islam itu teroris. Sampai kan Jokowi juga menegaskan jangan hubungkan teroris dengan agama. Kita masih nggak enak sama masalah itu. Tidak perlu menjelaskan serumit itu gitu. Kita dalam sehari-hari saja, apalagi yang berurusan dengan orang yang mungkin ada yang Islamfobia, bagaimana kita memperlakukan dia bahkan tanpa kata-kata setinggi penjelasan bagaimanapun. Kita ini bukan teroris, tapi dengan kelakuan kita dia bisa berubah. Makanya saya bilang Islam ini adalah akhlak. Ya saya setuju sih itu kalau Bang. Kalau kan justru itu yang dilakukan presiden kita sesungguhnya kan. Saya selalu berpikir begini, kalimat Islam yang ada dalam Al-Quran. Lu mau caci bagaimanapun, dia kemuliaannya tidak akan ternodai. Gitu. Kita harus percaya itu gitu loh. Nabiku ini atau nabi-nabi lainnya, lu mau caci maki bagaimanapun, posisinya tuh sudah jelas di surga. Yang masalahnya lu ini gitu loh. Kita ini bagi saya adalah saya tidak perlu membela sesuatu yang sudah jelas di mana tempatnya. Itu saya ya. Orang lain sudah bukan berarti saya nggak cinta Nabi. Sekarang begini, kita mengharapkan surga, tapi cara kita melampiaskan respon kita tadi dengan cacian, tadi justru dengan merugikan umat Islam lain. Tidak ada bedanya dengan mereka kan. Saya setuju sih kalau soal itu ya. Oke, gimana nih? Saya rasa sudah panjang ya. Iya, sudah. Cukup kena juga. Cukup memberikan insight. Jangan lupa. Marah boleh. Kecewa boleh. Kita juga marah. Kecewa pasti. Pasti itu. Tapi kan kita bisa lebih bijak dalam respon gitu. Bisa lebih ini. Secara luas ini pelajaran untuk kita umat Islam, pelajaran juga untuk dari negaranya Prancis itu. Bahwa ya kamu nggak hanya tinggal di dunia kamu aja dengan peraturan kamu gitu. Kamu akan menyinggung banyak orang ketika urusan dengan SARA itu kan. Biarkanlah coki muslim. Kalau kita ngobrol santai aja ya. Kita sama-sama saling belajar lah. Betul. Terima kasih. Bye.